Kasus Baby saat ini memang sudah berada di posisi nomor satu sebagai merek personal care atau perawatan bayi di Indonesia gitu. Hal ini tentunya di-acknowledge bukan hanya dari sisi internal gitu. Jadi kita memang melakukan survei tahunan dengan salah satu research agency gitu, tapi kita juga di-acknowledge dari sisi eksternal seperti dari Top Brand Awards, kemudian dari Mother and Baby Reader's Choice Award di 2 tahun lalu, dan di tahun lalu kebetulan kita baru saja mendapatkan Innovation Choice Award untuk salah satu teknologi yang baru ada pertama kali di kategori baby powdernya Kasus Baby gitu. Jadi tentunya tapi hal ini karena kita sudah cukup lama berada di Indonesia dan juga sudah mendapatkan acknowledgement seperti ini tidak membuat kami berpuas diri gitu, karena semakin tinggi pohon biasanya anginnya semakin kencang gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya saat ini Kasus Baby sedang melakukan istilahnya kita bilang di dalam internal brand evolution gitu. Tentunya saya tidak bisa cukup gamblang bilang brand evolution dalam hal apa saja, cuma salah satu yang kritikal atau krusial adalah terkait transformasi digital atau digital transformation. Apa sih yang ingin dicapai atau apa sih yang ingin dirubah dari Kasus Baby gitu. Jadi saat ini memang tadi kita sudah top of mind, merek-merek kita sudah dikenal sama masyarakat, sudah banyak yang beli, tapi kita ingin lebih dari itu. Seperti yang tadi Pak Kemal mungkin mention, brand-brand ini harus terus evolving untuk menjadi bukan sekedar hanya brand, tapi sesuatu yang memberikan value lebih di luar produk gitu. Jadi Kasus Baby dengan brand evolution-nya ini dan juga dengan transformasi digital ingin menjadi brand yang tidak hanya sekedar populer, tapi juga kredibel dalam hal ilmu-ilmu atau knowledge terkait perawatan bayi, tumbuh kembang bayi, gitu. Dan juga kita ingin menemani ibu-ibu bahkan orang tua dalam perjalanan menuju atau menjadi ibu dan menjadi orang tua. Karena seperti yang kita ketahui prosesnya itu tidak mudah gitu. Saya sendiri seorang ibu, terus kita juga sering dapat cerita ataupun pertanyaan dari ibu-ibu yang bingung. Ini kita harusnya pakai apa dulu gitu. Jadi kami ingin atau bertekad menjadi brand yang menemani orang tua dalam perjalanan mereka perjalanan mereka menjadi orang tua dan dalam proses tumbuh kembang anak mereka gitu. Tentunya dilengkapi juga dengan best in class produk. Tentunya kita nggak mau juga cuma tidak melakukan inovasi pada produk. Jadi produk innovation jalan terus, tapi juga consumer engagement juga jalan terus. Saat ini kalau kita berbicara tentang aset digital di Kasus Baby, memang di beberapa tahun terakhir fokus utama kami memang lebih di Instagram. Jadi seperti yang kita tahu secara tren juga Instagram merupakan most used social media ya, sebelum akhirnya TikTok masuk. Mungkin tahun lalu udah cukup sangat cukup tumbuh sangat tinggi untuk TikTok gitu. Tapi memang beberapa tahun terakhir Kasus Baby fokus building presence di Instagram, di Facebook masih, walaupun memang kita tahu trennya agak menurun, terutama untuk millennial moms penggunaan Facebook, dan di website juga kita terus-menerus melakukan pembaharuan dan inovasi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, kita akan ini saya sedikit memberikan info bahwa sebentar lagi kita juga akan mempunyai satu community. Jadi bukan hanya as a brand, tapi kita juga mau membuat community yang kita namakan Kasus Baby Super Community. Nanti di dalam sini konsumen nggak hanya akan mendapatkan informasi tentang produk, tapi juga bisa informasi tentang tadi tumbuh kembang anak, topik-topik dengan expert, misalnya dengan dokter anak, dengan obgyn dan sebagainya. Nah, secara overall memang Kasus Baby ini ingin mendeliver tidak hanya value dan tidak hanya produk, tapi juga bagaimana kita bisa kasih value beyond dari produk gitu. Jadi kalau kata kuncinya ada dua, kita mau jadi source of knowledge yang parents bisa percaya gitu. Makanya kalau Bapak Ibu sudah sempat lihat atau follow sosial media Aset Kasus Baby, di sana kita banyak berikan ilmu-ilmu tentang parenting, tentang kesehatan anak dan sebagainya, kesehatan bayi juga. Dan yang kedua, kita juga ingin menjadi source of engagement dan community untuk orang tua di Indonesia. Oleh karena itu, makanya ketika kami mendapat award ini dari majalah Mix dan Evosite, ini seperti pecutan buat kami untuk terus-menerus
melakukan atau memperbaiki lagi consumer engagement yang kami lakukan antara brand dan konsumen gitu. Jadi sangat relate dan sangat pas momennya. Tapi tentunya kami menyadari bahwa ada challenge seperti tadi Pak Kristianto bilang sangat cepat adaptasi dari misalnya ada produk baru atau ada platform baru itu sangat cepat ada penggunaannya oleh millennials dan centennials mom ini. Tapi efeknya apa? Efeknya adalah saat ini seperti yang kita sadari gitu ya. Mungkin kita hidup dalam masa ada overload dari info dan entertainment gitu. Karena kita lihat Instagram ada apa, Twitter ada apa, TikTok ada apa, dan semuanya seakan-akan berteriak gitu. Jadi, dan ini tentunya menimbulkan challenge, tentunya bukan hanya buat Cousins Baby, tapi overall brand owners, bagaimana kita bisa engage dengan konsumen dan break the noise di tengah-tengah clutterness ini gitu. Karena yang memberikan informasi kan nggak hanya dari brand ya, tapi juga dari media, dari publisher dan sebagainya gitu. Jadi pertanyaan gimana sih kita navigate consumer untuk connect sama brand kita walaupun kita tahu platformnya ini cluttered gitu. Nah, mereka suka di during pandemic ini kita juga banyak melihat informasi dari Forbes, dari publisher gitu. Mereka banyak suka atau engage dengan konten-konten yang sifatnya misalnya tentang parenting, tentang healthcare, tentang grocery, tapi dikemas dengan cara yang fun, yang menarik gitu. Nah, insight-insight ini membantu Cousins Baby untuk melakukan cukup banyak inovasi dalam hal di digital asset kami. Nah, beberapa di 2 tahun terakhir, terutama during pandemic, kita banyak melakukan hal-hal baru di sosial media aset Cousins Baby. Cuma yang ingin saya highlight ada 3 hal ini. Jadi kita berhasil establish namanya sesi inspirasi Bunda gitu. Jadi di sesi ini kita banyak mengajak expert-expert untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, baik melalui Instagram Live atau berupa webinar seperti Zoom ataupun berupa kuliah WhatsApp untuk bisa membantu konsumen menjawab hal-hal yang menjadi concern mereka. Misalnya stimulasi apa sih yang baik di tahap pertama baik gitu. Itu salah satu konten yang sangat menarik buat ibu-ibu muda saat ini. Selain sesi inspirasi Bunda, kita juga banyak melakukan atau kami tim Cousins Baby dan tim agency tentunya banyak revamp atau melakukan konten-konten yang lebih menarik gitu. Jadi di sini ada contohnya kita menggunakan satu konsumen untuk jadi ini loh tips rambut sehat ala si kecil gitu. Ini merupakan salah satu konten yang tinggi sekali engagement rate-nya gitu. Dan kita juga banyak berkolaborasi sama key opinion leader yang tentunya relevan dengan target marketnya Cousins Baby. Nah, yang ketiga, ini salah satu yang paling menarik menurut saya, kita mulai eksplorasi dunia baru bagi Cousins Baby ya, yaitu TikTok gitu. Jadi kita juga mencoba pilot di salah satu campaign di kategori kami menggunakan influencer dari TikTok dan surprisingly hasilnya sangat bagus sekali gitu dari segi engagement-nya dan dari segi total viewers-nya. Jadi bisa dilihat ada satu kolaborasi yang kita buat dengan Mas Michael Randy, ini views-nya mencapai 16 juta view organically ya tanpa kita boost gitu karena kekuatan FYP dan sebagainya.